Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3986, Barbarian Soul Society, melanggar kesepakatan. Saat senja, Lin Bai memasuki istana sendirian. Dengan prestasi Lin Bai, mudah untuk memasuki istana kota kekaisaran Lingnan. Naga jahat dan Lin Ye, Li Chou dan yang lainnya tidak mengikuti. Lin Bai meminta mereka untuk beristirahat dengan baik di istana pedang. Sebelum pergi, Lin Bai secara khusus meminta naga jahat untuk menjaga semua orang di istana pedang yang baik. Jika ada kesalahan, naga jahat itu akan kehilangan kepalanya, yang membuatnya menganggukkan kepalanya. Di dalam istana Tianwei. Matahari terbenam dan bulan terbit di timur. Meskipun sudah larut malam, lampu-lampu di istana Tianwei masih terang. Melalui jendela, Anda dapat melihat banyak orang berjalan bolak-balik. Ketika Lin Bai mendekat, dia mendengar suara seorang lelaki tua datang dari ruangan, "Yang mulia, jangan bertarung lagi. Sekarang kerajaan Shenwu telah membuat musuh di semua sisi. Jika kita terus bertarung, kerajaan Shenwu tidak akan bertahan lama." Konyol. Negara Shenwu Tiongkok menempati benua timur yang begitu luas, dan sumber daya budidayanya tidak ada habisnya. Jangankan bertempur selama 3 atau 5 tahun, bahkan jika telah bertempur selama 10 tahun, perbendaharaan nasional masih berlimpah. Jenderal, perbendaharaan kosong. Apakah kalian para menteri hanya tahu cara berdamai? Masih ada ruang untuk bermanuver, Jenderal. Tuan Zhang, kavaleri besi negara musuh sekarang bertempur di wilayah kerajaan Shenwu, tetapi Anda di sini untuk membujuk Kaisar Xiaoyan untuk berdamai. Kelihatannya seperti pejabat senior, tetapi sebenarnya, itu adalah pencuri nasional. Bunuh saja. Istana Tianwei adalah tempat untuk berdiskusi di kabinet dalam negeri Shenwu. Mereka yang dapat memasuki istana Tianwei akan menjadi pejabat penting dan jenderal di Shenwu. Cukup. Pada hari itu, ketika tidak ada akhir dari pertengkaran di istana, raungan agung seorang wanita tiba-tiba membuat seluruh ruangan hening. Semua mundur dan bahas besok. Setelah setengah dering, suara wanita itu terdengar dengan warna lelah. "Aku menunggumu pergi. Aku menunggumu pergi." Seketika, gerbang istana Tianwei yang tertutup rapat terbuka, dan puluhan menteri sipil dan militer keluar. Setelah para menteri pergi cukup lama, Lin Bai melihat pelayan Chun Han, yang berada dekat dengan Kaisar Xiao, dan memimpin sekelompok pelayan ke istana Tianwei. Mereka datang ke istana Tianwei dan berseru dengan hormat, "Yang mulia, saatnya makan." Pelayan meminta ruang makan kekaisaran menyiapkan sup Wan Qi Hui Yuan, yang dapat membantu Yang Mulia memulihkan vitalitasnya. "Tidak. Pergi." Terdengar suara gemuruh dari istana Tianwei, yang membuat semua pelayan gemetar kecuali hawa dingin musim semi. Chun Han menggelengkan kepalanya dan memerintahkan pelayan untuk mundur. Namun, pada saat ini, tangan seorang pria keluar dari punggungnya dan mengambil semangkuk sup Wan Qi Hui Yuan di atas piring giok dan pergi ke istana Tianwei. Chun Han terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada seorang pria muncul di luar istana Tianwei. Perlu Anda ketahui bahwa setelah perintah ketat Kaisar Xiao, jika dia tidak dipanggil, siapapun yang memasuki istana akan dihukum mati. Bahkan para menteri yang datang ke istana Tianwei untuk berdiskusi akan diusir dari istana oleh para pengawal wanita setelah mereka meninggalkan istana Tianwei. Dapat dikatakan bahwa setelah malam tiba, hampir tidak ada seorang pun pria di istana. Namun sekarang orang ini, tiba-tiba muncul di luar istana Tianwei, yang membuat Chun Han sedikit terkejut. "Siapa Anda?" Wajah Chun Han berubah, dan dia ingin memanggil pengawal. Namun ketika dia melihat sosok itu, dia merasakan keakraban. "Turunlah." Lin Bai, yang membawa sup Wan Qi kembali ke Yuan, pergi ke gerbang istana dan melihat kembali ke arah Chun Han. Mata Chun Han membelalak. Dia menatap Lin Bai dengan tidak percaya dan sedikit tertegun. Kemudian dia berlutut dan berseru, "Lihatlah Tuan Pedang." Lin Bai membuka gerbang istana dan memasukinya. Istana Tianwei dipenuhi dengan tekanan yang kuat, yang tampaknya membuat semua orang yang memasuki istana menjadi gelisah. Ada 10 meja pasir di istana, yang menandai bentuk lahan dan pola seluruh Dongzu. Bai Xiao Xiao, Kaisar Xiaodi, bersandar di kursi naga istana Tianwei. Dia memejamkan mata dan mengangkat pikirannya. Wajahnya penuh dengan kepahitan. Kedua jarinya yang seperti batu giok terus-menerus mencubit alisnya. Dia tampak sedikit cemas. Bai Xiao Xiao merasa bahwa sejak Lin Bai meninggalkan makam dewa, dia berada dalam keadaan gelisah. Pertama, Manhun akan merobek perjanjian, kemudian kerajaan suci pusat, Beizu, Nanzu, dan Shizu bergabung untuk mengepung. Akhirnya, Lin Bai datang untuk mengucapkan selamat tinggal di makam dewa. Peristiwa ini hampir mengalahkan permaisuri yang tak terkalahkan.
Hari ini, dia tidak hanya khawatir tentang situasi perang di tanah kuno, tetapi juga memiliki separuh pikirannya yang khawatir tentang makam Dewa Lin Bai. Hatinya tidak statis, bagaimana cara mengamankan dunia? Sudah kubilang, jangan makan, tidakkah kalian semua mendengarnya? Mendengar suara langkah kaki yang berjalan ke dalam istana, Bai Xiao Xiao bahkan tidak membuka matanya, dan meraung. Namun langkah kaki itu tidak mundur. Sebaliknya, dia berjalan ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, semangkuk sup Wan Qi Huiyuan ini tampaknya telah dibuat oleh restoran kekaisaran dengan banyak usaha. Setidaknya puluhan ribu obat ajaib yang berharga telah digunakan. Apakah kamu tidak memakannya? Itu sia-sia. Bai Xiao Xiao mendengar suara itu, seperti tersambar petir. Matanya terbuka lebar. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat orang yang dikenalnya berdiri di depannya, memegang semangkuk sup yang mengepul di tangannya. Sendok giok itu dengan lembut menyendok sup itu dan berkata dengan senyum di wajahnya. Lin Bai. Bai Xiao Xiao berseru kaget. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku kembali. Hanya, aku kembali, 4 kata ini, tetapi membuat emosi Bai Xiao Xiao runtuh, air mata di matanya tidak dapat menahan diri untuk tidak membasahi wajahnya. Dia melompat dari kursi naga dan jatuh ke pelukan Lin Bai, menangis seperti gadis kecil yang dizalimi. Di luar istana Tianwei, Chunhan mendengar suara tangisan Bai Xiao Xiao dan tersenyum di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa Kaisar Xiaodi tidak akan menangis di depan siapapun. Yang Mulia akan menunjukkan keagungannya di depan semua pelayan dan rakyat jelata, tetapi hanya ketika dia berada di depan Lin Bai, dia akan menunjukkan kelemahan putrinya. Dalam pelukanku, aku menangis dengan memilukan. Lin Bai memeluk Bai Xiao Xiao dengan lembut, membelai rambutnya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, aku telah menderita banyak keluhan beberapa tahun yang lalu. Aku kembali dan aku tidak akan mengecewakanmu. Kata-kata Lin Bai, seperti jimat yang penuh air mata, membuat Bai Xiao Xiao mengubah semua keluhan di hatinya selama bertahun-tahun menjadi air mata. Dia adalah Xiaodi dari negara Shenwu, penguasa Dongzu, pahlawan negeri manusia kuno. Dia memiliki ratusan juta pasukan yang menjaga satu sisi. Dia adalah putri surga yang bangga, pemilik roh yang tidak terikat, dan penguasa segel hantu. Dia adalah prajurit Tao Semu di negeri kuno saat ini. Dengan lambaian tangan yang besar, puluhan ribu orang akan terbunuh. Namun sekarang dia menangis dengan sedih di pelukan Lin Bai, dianiaya seperti seorang gadis kecil yang mainannya dirampok. Mata Lin Bai berangsur-angsur menjadi dingin, hatinya dipenuhi dengan ledakan amarah, diam-diam bertekad bahwa dalam beberapa tahun terakhir Bai Xiao Xiao menderita semua keluhan, dia akan membiarkan orang-orang itu membayarnya 100 kali lipat. Di luar istana Tianwei, Chunhan menyuruh semua dayang pergi, meninggalkan dia dan Xia Liang untuk berjaga di gerbang istana. Di istana Tianwei malam ini, bahkan jika Yang Mulia Kaisar Xiao menangis sampai fajar, tidak akan ada orang kelima di dunia yang mengetahuinya. Bab 3987 memimpin pasukan ke Istana Emas. Bai Xiao Xiao tampak lelah menangis. Mungkin karena pikirannya telah melayang beberapa tahun yang lalu. Dia sudah kelelahan, jadi dia bersandar di lengan Lin Bai dan tertidur dengan manis. Di tengah malam, Bai Xiao Xiao terbangun dari pelukan Lin Bai. Matanya gelisah. Dia meraih pakaian Lin Bai dengan kedua tangannya. Ketika dia melihat Lin Bai masih ada di dekatnya, wajahnya melambat dan dia tersenyum manis. Pada saat itu, dia mengira itu adalah mimpi. Untungnya, itu bukan mimpi. Bai Xiao Xiao meraih pakaian Lin Bai, perlahan-lahan rileks, dan menyandarkan kepalanya di dada Lin Bai. Tidak mudah menjadi seorang kaisar wanita yang mendominasi dunia. Lin Bai membelai rambut Bai Xiao Xiao dan bertanya sambil tersenyum. Bai Xiao Xiao berkata dengan getir, itu bukan salahmu. Suara perpisahan dari makam dewa tiba-tiba mengganggu pikiranku dan membuatku gelisah. Lin Bai berkata dengan suara rendah, ketika aku pergi ke kota hari ini, aku melihatnya bersama Zuo Lian di kota kekaisaran. Aku juga mengetahui dari Zuo Lian bahwa situasi kerajaan Shenwu sekarang. Masalah dalam dan luar negeri Shenwu tampaknya tidak memiliki solusi yang lebih baik. Bagaimana itu bisa lepas kendali? Lin Bai bertanya. Bai Xiao Xiao berdiri dari Lin Bai Huai dengan wajah dingin dan tatapan muram di matanya, itu bukan karena jiwa buas akan merobek perjanjian. Kalau tidak, bagaimana Shenwu bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu di mana ada musuh di semua sisi? Lin Bai bertanya, katakan padaku dengan hati-hati, mengapa jiwa manusia merobek perjanjian? Mungkin mereka tidak mau mematuhinya sama sekali. Bai Xiao Xiao berkata dengan marah, sebelum kamu pergi, kamu membuat perjanjian dengan asosiasi Manhun. Tetapi tahun kedua setelah kamu pergi, negara suci pusat memimpin pasukan untuk menyerang. Aku meminta bantuan dari asosiasi Manhun, tetapi tidak ada seorang pun dari orang kuat yang menanggapiku.
Bahkan untuk masalah ini, aku meminta tetua Li Zeng untuk menghubungi orang-orang kuat dari asosiasi Manhun secara langsung. Pada saat yang sama, aku memimpin pasukanku untuk melawan daerah Longhe dengan kerajaan suci pusat. Dalam Perang Dunia Pertama di daerah Longhe, negara Shenwu menderita kerugian besar dan mengalami kekalahan. Untungnya, pada saat-saat terakhir, lelaki tua Guzu muncul dan merenggut nyawa Wu Guo, Dewa Tinju. Setelah aku kembali, aku memberitahu lelaki tua Guzhou mengapa jiwa manusia tidak mematuhi perjanjian. Menurut perjanjian, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu kerajaan Shenwu. Tetapi lelaki tua itu menjawab jiwa liar akan berpikir bahwa jika kamu pergi ke makam dewa, kamu tidak dapat kembali, jadi mereka tidak bermaksud untuk mematuhi perjanjian. Selama bertahun-tahun, hanya lelaki tua Guzu dan guru nasional Bailu yang telah membantu kerajaan Shenwu secara diam-diam dan mengatasi krisis berulang kali. Kalau tidak, negara Shenwu akan dihancurkan oleh negara suci pusat. Lin Bai mendengus dingin, dan kemudian bertanya, apakah Xianzong kuno yang kuat adalah batas bawah? 4 tahun lalu, Lin Bai memiliki hampir semua detail negara suci pusat dalam Perang Dunia Pertama. Sekarang, detail ini tidak layak disebutkan di depan Lin Bai. Alasan mengapa Lin Bai pergi dari makam dewa untuk mencari kekuatan sebenarnya adalah untuk berurusan dengan orang-orang kuat di dunia bawah Xianzong kuno. Setidaknya belum. Bai Xiao memikirkannya dengan saksama. Setelah Perang Dunia Pertama Kerajaan Suci Pusat, Bai Xiao mengatur agar mata-mata pergi ke Kerajaan Suci Pusat. Meskipun dia tidak bisa mendekati gunung, tidak ada berita tentang batas bawah Xianzong kuno yang kuat di ibu kota Kerajaan Suci Pusat. Tidak ada batas bawah untuk yang kuat dari Xianzong kuno. Bagaimana mungkin? Lin Bai mengerutkan kening. Sudah 4 tahun sejak Lin Bai meninggalkan tanah kuno. 4 tahun lalu, dalam Perang Dunia Pertama Kerajaan Suci Pusat, keluarga kerajaan Zhao dari Kerajaan Suci Pusat menyatakan bahwa mereka akan mengundang batas bawah leluhur Xianzong kuno untuk menenangkan pemberontakan di tanah kuno. Namun, 4 tahun kemudian, Lin Bai telah kembali dari makam para dewa dan dewa, tetapi orang-orang kuat dari Xianzong kuno masih belum memiliki batas bawah. Ada barisan dengan Xianzong kuno di Lingji di Gunung Shangxi di tanah kuno. Menurut alasannya, batas bawah yang kuat dari Xianzong kuno seharusnya bukan hal yang sangat sulit. Tetapi mengapa 4 tahun kemudian, tidak ada yang datang? Lupakan saja, karena Xianzong kuno yang kuat belum datang, kita harus menyelesaikan masalah di Dongzu terlebih dahulu. Lin Bai kembali dan menaruh seluruh pikirannya di Dongzu. Bai Xiao bertanya, apakah Anda punya cara yang bagus? Sulit untuk membersihkan para pendeta pertapa di kota Kekaisaran Lingnan. Selama bertahun-tahun, saya telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan para pendeta pertapa ini. Para pendeta pertapa ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi mereka adalah pemilik baik di dalam maupun di luar profesi super. Banyak orang percaya, bahkan beberapa jenderal dan menteri di Istana Kekaisaran, tersihir oleh mereka. Pada awalnya, Chu Jiangliu memimpin pasukan untuk mengusir para pendeta pertapa ini, tetapi mereka dimakzulkan bersama oleh puluhan ribu keluarga di kota Kekaisaran Lingnan dan para menteri di Istana Kekaisaran. Saya harus menghukum Chu Jiangliu selama setahun, tetapi sebenarnya, saya ingin mempertahankan Chu Jiangliu di kota Kekaisaran. Begitu Sungai Chu membawa pasukan meninggalkan kota Kekaisaran akan kacau balau. Bai Xiao memasang wajah berwibawa. Lin Bai terkekeh, aku sudah membiarkan Sungai Chu mengalir ke kota dengan 200.000 pasukan Chu. Besok pagi, istana akan berbaris di luar Istana Kekaisaran. Selain itu, 300.000 jenderal Chu mengepung kota Kekaisaran, dan tidak ada biksu yang diizinkan untuk dibebaskan. Bai Xiao terkejut dan berkata, apakah kamu akan menyerang para biksu ini? Lin Bai, belum lagi mereka memiliki begitu banyak pengikut di kota Kekaisaran Lingnan, yang terpenting adalah di belakang mereka ada tanah Buddha raksasa dan kuil Buddha Yuan di Shizu. Jika situasi negara Shenwu dan kuil Buddha Yuan terkoyak, kerajaan Shenwu akan menjadi musuh seluruh dunia. Semua biksu yang datang ke kota Kekaisaran Lingnan disebut sebagai murid kuil Buddha, tetapi kenyataannya, kuil Buddha tidak pernah maju untuk mengakui bahwa para biksu ini adalah murid kuil Buddha. Jadi Bai Xiao menoleransi mereka lagi dan lagi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, selama ini kamu telah bekerja keras, beristirahatlah dengan baik, lalu berikan kepadaku. Dalam waktu 3 bulan, aku berjanji akan mengembalikan kerajaan yang megah kepadamu. Mendengar perkataan Lin Bai, Bai Xiao merasa lega. Dia tahu bahwa Lin Bai bukanlah orang yang gegabah. Karena dia memerintahkan Sungai Chu untuk memimpin pasukan ke kota, dia pasti telah menemukan cara yang baik untuk menghadapinya. Xiao yang berkulit putih juga tidak banyak berpikir, dan meletakkan kepalanya di dada Lin Bai, tersenyum manis.
Tidak apa-apa jika kamu tidak meminumnya. Sayang sekali jika kamu tidak meminumnya. Kalau begitu kamu beri aku makan ah. Keesokan paginya, dua pelayan, Chunhan dan Xia Liang, pergi ke aula untuk merias dan mengganti pakaian Bai Xiao Xiao. Mereka melihat wajah Bai Xiao Xiao yang berseri-seri dan senyum percaya diri di wajahnya, yang membuat mereka merasa bahwa kaisar wanita yang telah memenangkan kemenangan antara langit dan bumi telah kembali lagi. Ketika sinar matahari pertama menyebar ke seluruh kota kekaisaran, itu mencerminkan para pejabat sipil dan militer memasuki istana, melangkah ke Istana Emas, menunggu dinasti awal. Sang Lang, seorang guru nasional, masih menduduki peringkat pertama di antara para pegawai negeri. Di sisi lain, Sungai Chu, kepala perwira militer, masih hilang. Sang Lang, seorang guru nasional, menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah berulang kali. Dia selalu berselisih dengan Sungai Chu di Istana Kekaisaran. Tetapi sekarang dia belum melihat Sungai Chu selama 1,5 tahun, yang membuat Sang Lang merindukannya. Secara khusus, banyak menteri negara bagian Xiaodi dan Kaisar Chu mencoba untuk berdamai satu sama lain. Namun, guru nasional Sang Lang sangat jelas bahwa tidak ada ruang untuk rekonsiliasi di kerajaan Shenwu. Setelah rekonsiliasi dilakukan, satu-satunya jalan yang tersisa bagi kerajaan Shenwu adalah mati. Oleh karena itu, guru nasional Sang Lang juga khawatir sepanjang hari. Bab 3988 Trio Kematian. Di Istana Emas, meskipun Sang Lang, sang guru negara, berdiri di kepala pegawai negeri, diskusi panas di belakangnya dan sikapnya yang pendiam tampaknya tidak pada tempatnya. Mereka benar-benar sekelompok pegawai negeri yang sok tahu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kerajaan Shenwu dan negara suci pusat dapat berpegangan tangan atas hidup mereka? Permusuhan antara negara Shenwu dan negara suci pusat telah lama menjadi perseteruan yang pahit, dan hanya satu dari mereka yang dapat hidup. Entah negara suci pusat akan mati, atau negara Shenwu akan mati. Bahkan jika Yanhe hari ini, Kaisar Xiaodi dan seluruh aula personel sipil dan militer diperkirakan akan hancur. Sekelompok orang idiot. Guru negara Sang Lang menghela napas panjang, dan matanya muram. Melihat para menteri di belakangnya, dia mempertimbangkan bagaimana membujuk antusiasme Yang Mulia Xiaodi untuk perdamaian. Guru itu terdiam dan menggelengkan kepalanya. Sambil mendesah dalam, guru nasional itu menatap Chu Jiangliu, kepala perwira seni bela diri, dan merasa sedikit kesepian di dalam hatinya. Tuan Chu, dulu, aku lebih ingin kau meninggalkan istana daripada siapapun, tetapi sekarang aku berharap kau dapat berdiri di aula istana daripada siapapun. Sayang sekali ah. Dalam diskusi itu, para jenderal diperlakukan dengan serius. Tuan Chu ada di sini. Temui Raja Chu. Aku ingin bertemu Raja Chu. Pada saat ini, para jenderal di seluruh aula menoleh dan menatap jenderal yang datang ke aula emas. Matanya menyusut. Para jenderal sangat gembira dan mengepalkan tinju di depan Sungai Chu. Wen Chen, di sisi lain, menunjukkan tatapan buruk di matanya. Beberapa orang meremehkan untuk melihat aliran Sungai Chu. Bahkan beberapa orang berkata, bagaimana dia bisa datang? Mengabaikan semua diskusi, Chu Jiangliu langsung menuju ke atas perwira militer, menjaga matanya tetap tertutup dan diam. Ketika Sang Lang, penguasa negara, melihat kedatangan Sungai Chu, dia sangat gembira. Melihat bahwa dia tidak menyambutnya, Sang Lang ragu-ragu lagi dan lagi. Sang Lang datang dan berkata, Tuan Chu, jangan terluka. Karena Anda dihukum oleh Kaisar Xiao 3 tahun lalu, Anda tidak datang ke pengadilan selama 3 tahun. 3 tahun lalu, Chu Jiangliu memimpin pasukannya ke kota untuk membersihkan para biksu pertapa di kota itu. Akibatnya, dia dimakzulkan oleh para menterinya. Yang Mulia menghukum Chu Jiangliu untuk memikirkan hidupnya di balik pintu tertutup selama setahun. Setahun kemudian, di akhir hukumannya, Yang Mulia mengeluarkan perintah rahasia untuk membiarkan Chu Jiangliu tidak mengelola politik di pengadilan tinggi dengan dalih sakit. Dan proses pembahasan para pejabat di Istana Tianwei akan dikirim ke Istana Chu oleh Yang Mulia Xiaodi. Hingga hari ini, Sungai Chu mengalir deras untuk berjalan di Istana Emas. Sudah 3 tahun saya tidak bertemu dengan Anda, tetapi guru nasional masih tetap setia seperti sebelumnya. Sepertinya dia tidak akan mati dalam waktu singkat. Sayang sekali. Aliran Sungai Chu membelah jejak mata, dengan nada bercanda kepada guru nasional. Hahaha, berkat Yang Mulia Xiao, saya telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi saya. Saya telah menembus alam menjadi posisi teratas dan telah mampu hidup untuk beberapa waktu. Sambil tersenyum, guru nasional berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Chu, pada titik kritis ini, saya harap kita semua dapat melupakan dendam lama. Rasa terima kasih dan dendam. Tuan bercanda bahwa Anda adalah orang yang populer di depan Yang Mulia Xiaodi dan andalan istana.
Bagaimana saya bisa bermusuhan dengan Anda? Chu Riverstream mencibir. Tuan menggelengkan kepalanya dalam diam. Saat itu, Tuan melihat bahwa ada tentara dan prajurit di istana, mengenakan baju perang dan memegang pedang. Berdiri di sekitar istana, dia menatap langsung ke para pejabat di aula dengan sepasang mata tanpa emosi di bawah helm besinya. Mata pembunuh itu membuat semua menteri patah hati. Shen Wu Jian Shen Ying. Mata Tuan Sanglang bersinar dan hatinya bergetar. Sekarang, para prajurit yang melangkah ke Istana Emas dan menjaga 4 penjuru bukanlah pasukan Chu dari Sungai Chu, tetapi kam pedang Shen Wu dari negara Shen Wu. Pasukan ini juga terkenal di Shen Wu. Sungai Chu, kamu, apakah kamu ingin memberontak? Bagaimana dia bisa memimpin pasukannya ke Istana Emas? Tiba-tiba, Wen Chen, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah resmi, marah, menunjuk ke arah Sungai Chu dan berteriak ke arah jalan. Sungai Chu berkata tanpa ekspresi, sejarawan kekaisaran sangat berkuasa. Bagaimana mungkin kata-kata harimau dan serigala yang memberontak bisa keluar begitu saja? Pria parubaya ini, bernama Yang Cheng, adalah salah satu sejarawan kekaisaran negara Shen Wu. Dia adalah pejabat senior dan pernah menjadi anggota kabinet. Saat Yang Cheng membuka mulutnya, beberapa menteri lain yang berdiri di sampingnya menyatakan ketidakpuasan dengan aliran Sungai Chu. Tuan Chu, apakah Anda terlalu berani untuk melakukan ini? Di mana tempat ini? Ini adalah aula emas urusan politik yang didirikan oleh Yang Mulia Xiao. Semua pejabat sipil dan militer tidak diizinkan membawa senjata ke dalamnya. Semua penjaga dan prajurit harus berada di luar aula emas. Tetapi Anda tidak memberontak hari ini ketika Anda memimpin pasukan ke Istana Emas. Jangan main-main dengannya. Hadirin sekalian, kita akan berperan sebagai Kaisar Xiao bersama-sama nanti untuk menghukum kejahatan serius Sungai Chu. Raja Chu tampaknya belum belajar dari pelajaran 3 tahun lalu. Kali ini, meskipun Kaisar Xiao berpikir bahwa Raja Chu telah bekerja keras dan mencapai prestasi militer yang hebat, adalah tabu besar untuk memimpin pasukannya ke Istana Emas. Bahkan jika Sungai Chu dapat menyelamatkan hidupnya, gelarnya harus diputus. Sejumlah besar menteri mulai berbicara dengan seringai di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak khawatir bahwa Chu Jiangliu akan memberontak, karena bahkan jika Chu Jiangliu memimpin pasukan ke istana, Yang Mulia Xiao tidak akan terluka. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, Sungai Chu adalah seekor anjing yang melompati tembok. Mereka hanya mengambil kesempatan ini untuk menindak Sungai Chu. Di balik aliran Sungai Chu, sekelompok jenderal maju satu demi satu dan bertanya dengan cemas, "Tuan, mengapa ini? Apakah Anda benar-benar akan melanjutkannya?" "Tidak, tuanku. Kerajaan Shen Wu adalah tanah yang diperebutkan oleh Yang Mulia Xiao Di dan Anda, serta Raja Pedang. Bagaimana kita bisa melihat Raja melakukan hal seperti itu yang akan berlangsung selamanya? Tuan, pikirkan 2 kali." Seorang jenderal militer, menatap aliran Sungai Chu dengan sepenuh hati, berkata bahwa mereka mengira aliran Sungai Chu benar-benar ingin memberontak. Sungai Chu menatap mereka dan berkata dengan suara rendah, "Apalagi yang kalian pikirkan tentang para kutu buku ini? Bagaimana saya bisa memberontak?" Salah satu jenderal bertanya, "Apakah kalian tidak ingin memberontak? Maka para prajurit ini akan." Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, "Meskipun saya adalah seorang jenderal kerajaan Shen Wu, masih ada beberapa legiun di kerajaan Shen Wu yang tidak saya kirim. Buka mata kalian dan lihat baik-baik." Para prajurit yang memasuki Istana Emas berasal dari pasukan itu. Para menteri yang tidak mengenal resimen dan tidak dapat mengenali jumlah legiun itu sama saja. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali kalian para jenderal? Sepertinya aku sudah lama tidak berada di ketentaraan, jadi pasukan utama sudah membusuk. Chu Riverstream menatap marah ke arah sekelompok jenderal di belakang. Para jenderal ini mengamati dengan saksama baju zirah para prajurit, dan tatapan mereka tiba-tiba berubah, pedang Shen Wu, Shen Ying. Chu Riverstream berkata dengan acuh tak acuh, perkemahan Dewa Pedang Shen Wu adalah pasukan yang dikumpulkan oleh Yang Mulia Kaisar Xiao dengan Sekte Lingdong Lingjian. Resimennya terorganisasi dengan baik. Mereka menggunakan Wugu Senti sebagai baju zirah pertempuran dan pedang. Mereka memiliki 100.000 orang. Mereka berada di bawah komando Raja Pedang Besi dan Darah. Mereka dapat dianggap sebagai prajurit keluarga penguasa pedang. Ketika penguasa pedang tidak berada di kota kekaisaran, hanya Yang Mulia Xiao yang dapat memobilisasi mereka. Bab 3989 Aku, Lin Bai, ingin memberontak. Selama Perang Dunia Pertama Kekaisaran Qinglong, klan Lingdong Lingjian dibantai, dan hanya sedikit praktisi pedang yang selamat. Kemudian, setelah Kaisar Xiao menyatukan wilayah semua negara, ia memberikan hadiah besar kepada dunia, dan memerintahkan orang-orang untuk mencari pedang yang telah melarikan diri dari Sekte Lingjian dan keturunan serta keluarga mereka yang telah terbunuh.
Mereka melatih para praktisi pedang ini dan keluarga keturunan mereka, dan memilih yang terbaik untuk memasuki kamp Dewa Pedang Shenwu. Banyak dari mereka bergabung dengan pasukan Kaisar Chu. Ada juga beberapa orang yang telah mengagumi Lin Bai sejak lama. Mereka bergabung dengan pasukan karena reputasi Lin Bai. Bagian terakhir adalah departemen lama paling setia yang dibawa keluar oleh Kaisar Xiao dari Lingdong. Dengan cara ini, kamp pedang Shenwu didirikan. Kemudian, Yang Mulia Xiaodi menggabungkan kamp Shenwu Zanshen dan mengubah sebutannya menjadi kamp Shenwu Sword Shenying yang berada di bawah komando Istana Pedang Besi dan Darah. Ketika Lin Bai tidak berada di kota Kekaisaran Lingnan, Shenwu Sword Shenying hanya akan mematuhi perintah Kaisar Xiao. Selain itu, bahkan Sungai Chu pun sulit untuk memobilisasi mereka. Meskipun kubu pedang Shenwu jarang pergi ke medan perang, tidak seorang pun di kota Kekaisaran Lingnan meremehkan kekuatan tempur dan kesetiaan pasukan ini. Mereka dulunya adalah bagian lama dari kerajaan Shenwu, dan orang-orang tua dari sekte Lingjian tempat Lin Bai tinggal. Terlalu sulit bagi orang-orang seperti itu untuk memberontak terhadap mereka. Persiapan pasukan sangat halus. Senjata dan baju besinya adalah yang terbaik di negara Shenwu. Prestasi perwira dan prajurit militer juga sangat mendalam. Sebagian besar dari mereka setidaknya mencapai tingkat alam Fei Tian. Setiap kali Kaisar Xiaodi ingin meninggalkan kota kekaisaran, ia akan mengirim pasukan untuk mengawalnya. Para prajurit yang selalu melindungi Yang Mulia adalah prajurit dari kubu pedang Shenwu. Ternyata itu adalah kubu pedang Shenwu. Raja Pedang tidak ada di kota kekaisaran Lingnan sekarang. Yang Mulia Xiaodi adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memobilisasi kubu pedang Shenwu. Bagaimana mungkin Kaisar Xiao tiba-tiba memobilisasi pedang Shenwu dan Shenying ke Istana Emas? Banyak jenderal memandang Sungai Chu dengan keraguan di wajah mereka. Senyum misterius Sungai Chu, apa yang membuatmu bingung? Lihatlah tuanmu tidak begitu tenang dan kalem. Sang Lang, guru nasional, menjawab sambil tersenyum, resimen Wen Chen yang biasa itu tidak dapat mengenali kamp Dewa Pedang Shenwu. Tetapi jangan lupa bahwa Raja Chu mengatur aku dan Raja Chu untuk melakukan pencarian keturunan sekte Lingdong Lingjian. Pelatihan kamp pedang Shenwu berada di bawah tanggung jawab Raja Chu, tetapi Yang Mulia Xiaodi mengatur agar saya menyediakan sumber daya untuk kamp pedang Shenwu. Jadi, tentu saja, saya mengenali kamp pedang Shenwu pada awalnya. Tetapi saya memiliki beberapa keraguan. Apakah Raja Chu benar-benar tidak tahu mengapa Yang Mulia Xiaodi mengirim pedang Shenwu dan Shenying ke aula? Sang Lang, guru nasional, mengerutkan kening melihat aliran Sungai Chu. Chu Jiangliu, tersenyum, tidak menanggapi, melihat kursi di sebelah kursi naga, dengan senyum di wajahnya, nanti, guru nasional akan tahu. Mata guru nasional membeku, mengikuti pandangan Sungai Chu, dan melihat tahta di bawah kursi naga. Dia terkejut, tidak mungkin. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia menundukkan tangannya ke Sungai Chu dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Yang Mulia ada di sini. Suara pelayan Chun Han bergema di atas aula emas. Semua menteri berlutut dan berseru, lihat Yang Mulia Xiao. Salam hormat, Yang Mulia Xiao. Bai Xiao Xiao keluar dari kamar tidur dan duduk di kursi naga. Lin Bai juga mengikuti Bai Xiao Xiao ke Istana Emas dan duduk di kursi penguasa pedang. Tidak ada hadiah. Begitu dia berdiri, dia langsung menatap tahta pedang dan melihat sesosok tubuh. Setelah melihatnya, guru itu tampaknya merasa tenang di dalam hatinya. Salam hormat, penguasa pedang. Di sekeliling aula emas, para prajurit dan pedang agung dari kamp Shenying, dengan penuh semangat, berlutut dengan satu kaki dan memanggil Lin Bai. Baju perang saling bergesekan, menyebarkan suara yang kuat dan nyaring, dengan suara nyaring mereka menyatu menjadi gengsi militer, yang perkasa bergema di Istana Emas. Salam hormat, penguasa pedang. Chu Jiangliu juga tersenyum dan memberi hormat kepada Lin Bai. Saya akan menemui penguasa pedang. Sekelompok jenderal berlutut dan bersujud kepada Lin Bai. Saya ingin bertemu dengan penguasa pedang dan mengucapkan selamat atas kepergiannya. Guru nasional Sang Lang juga memberi hormat dengan tinju. Negara Shenwu mengumumkan bahwa Lin Bai, Raja Pedang, telah menutup diri dari dunia luar. Pada saat ini, guru nasional Sang Lang akan memberi selamat kepada Lin Bai atas kepergiannya. Adapun menteri lainnya, mereka melihat ke kiri dan ke kanan, melihat ke depan dan ke belakang, dan tidak berlutut sejenak. Secara khusus, sejarawan kekaisaran bernama Yang Cheng memiliki mata dingin dan tidak pandai dalam hal Lin Bai Ge. Ketika menteri lainnya melihat bahwa Yang Cheng tidak memberi hormat, mereka tidak melakukannya. Lin Bai tidak peduli dengan kesopanan menteri, jadi dia terkekeh, tepat setelah saya meninggalkan celah, saya keluar untuk melatih otot dan tulang saya. Saya di sini untuk mendengarkan diskusi politik di aula emas hari ini. Rekan-rekan saya tidak perlu bersikap sopan. Bangunlah.
Terima kasih, Tuan Pedang. Dengan anggun, kerumunan itu berdiri. Bai Xiao Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara lantang, hari ini, hadirin sekalian. Sebelum Bai Xiao Xiao selesai berbicara, sejarawan kekaisaran Yang Cheng berdiri dan berlutut di istana, Menteri Yang Cheng, ada buku untuk dimainkan. Lin Bai mengerutkan kening dan menatap sensor kekaisaran Yang Cheng, seolah-olah dia telah melompat. Pada saat dia melangkah ke aula emas, Lin Bai merasa bahwa dia tidak lagi dihormati oleh guru nasional Sanglang, tetapi dihormati olehnya. Karena tadi, ketika sekelompok menteri berlutut di hadapan Lin Bai, banyak dari mereka menatap Yang Cheng satu demi satu. Melihat bahwa Yang Cheng tidak berlutut, mereka tidak berlutut. Wajah Xiao Di tenang, dan dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, Tao datang. Yang Cheng menegakkan tubuh, menyerahkan peringatan itu, dan kemudian berkata, ini adalah buku 10.000 nama yang disusun bersama oleh menteri, semua pejabat sipil dan militer di Istana Kekaisaran dan puluhan ribu keluarga, besar dan kecil, di kota Kekaisaran. Dia juga meminta Yang Mulia Xiao untuk mengasihani ratusan juta jiwa di Dongzhou. Dia juga meminta Yang Mulia Xiao untuk lebih memperhatikan kehidupan dunia dan berdamai dengan negara suci pusat. Ini adalah pertunjukan pertamaku. Aku masih memiliki pertunjukan kedua. Ada banyak biksu terkemuka dari tanah Buddha Shizu di kota Kekaisaran. Meskipun mereka terbiasa makan dan tidur di udara terbuka, negara Shenwu kita juga merupakan penguasa Dongzhou. Mereka datang dari jauh, dan kita harus menunjukkan gaya kekaisaran. Yang Mulia, saya ingin membangun sebuah kuil untuk para biksu terkemuka di Shizu, yang disebut Kuil Huguo, untuk menyediakan mereka sumber daya kultivasi dan perawatan yang tepat atas nama kerajaan Shenwu. Ini tidak hanya menunjukkan gaya kekaisaran negara Shenwu kita, tetapi juga membuat orang melihat hati pemujaan Buddha dari Kaisar Xiao. Menteri, ada drama ketiga. Raja Chu, yang tidak mengetahui situasi umum, menyiapkan pasukannya untuk memasuki istana. Dia takut bahwa dia mungkin berkomplot melawan Kaisar. Yang Mulia Xiaodi harus menyadari hal ini dan menghapus gelar raja dan gelar Sungai Chu serta mengambil alih kekuatan militer. Ketiga drama di atas, mohon pikirkan baik-baik. Yang Cheng berlutut dengan khusyuk dan tampak seperti pejabat terhormat. Saya akan memberi Anda pendapat kedua. Setelah Yang Cheng berlutut, lebih dari 30 pegawai negeri keluar dan berlutut di belakang Yang Cheng. Saat melihat pemandangan ini, senyum Lin muncul. Bab 3990 Biksu Jahat. Pelayan Chun Han mengambil tugu peringatan Yusi Yang Cheng dan memberikannya kepada Kaisar Xiao. Kaisar Xiao membentangkannya dan melihat dua bagian di atasnya. Yang pertama adalah 10.000 buku. Di tengah perang, Kaisar Xiao Cheng dan keluarganya tidak dapat berdamai dengan Kaisar. Yang kedua adalah untuk membangun kuil Huguo. Yang Cheng berkata bahwa tujuan membangun kuil Huguo adalah untuk memberi para biksu pertapa tempat untuk menetap, sehingga dapat menunjukkan gaya kekaisaran negara Shenwu dan membuat Yang Mulia Xiao lebih terkenal. Adapun item ketiga, tidak ada dalam tugu peringatan, tetapi ditambahkan sementara oleh Yang Cheng ketika dia melihat Sungai Chu memimpin pasukan ke bagian belakang istana. Sebelum Kaisar Xiao selesai membaca tugu peringatan, sekelompok jenderal di bagian bawah tidak tahan lagi. Seorang prajurit segera berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, kerajaan Shenwu kita dan negara suci pusat sudah dalam keadaan harmoni yang tak tertahankan. Kata-kata Tuan Yang Cheng tidak diragukan lagi membuat kita menyerah pada negara suci pusat. Yang Mulia, Raja Chu telah bekerja keras dan meraih prestasi besar dalam memperjuangkan negara Shenwu selama lebih dari 10 tahun. Ia telah meraih prestasi militer yang hebat. Mohon maafkan dia. Yang Mulia, di kota Kekaisaran, sekelompok pertapa mengacaukan wilayah kami, menghancurkan balai pengadilan kami, dan meminta kami membangun kuil untuk mereka. Saya rasa ini bukan untuk menunjukkan sikap kekaisaran kerajaan Shenwu, tetapi untuk menghina Yang Mulia Xiaodi karena kebutaannya. Yang Cheng, apa yang Anda katakan dapat dihukum. Begitu Yang Cheng mendengar ini, ia langsung membalas. Sekelompok menteri, juga mengikuti Yang Cheng, mulai berdebat dengan para jenderal. Menghadap balai, tempat itu menjadi semakin seperti pasar dalam sekejap. Baiklah, berhenti berkelahi. Setelah membaca peringatan itu, Xiao Di memanggil dengan ringan. Di balai emas, kedamaian kembali pulih. Xiao Di menyerahkan peringatan itu kepada Chun Han, menunjukkan bahwa Chun Han harus memberikannya kepada Lin Bai. Chun Han memegang peringatan itu di tangannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai di depan mata para menteri. Lin Bai mengambil tugu peringatan itu, tetapi dia tidak melihatnya dengan saksama, tetapi matanya tertuju pada Sanglang. Dia terkekeh dan berkata, Sanglang. Guru nasional Sanglang segera bangkit dan memberi hormat, Tuan Pedang.
Lin Bai terkekeh, saya masih ingat bahwa saya kembali ke kerajaan Shenwu beberapa kali yang lalu. Di Istana Kekaisaran, Menteri Sastra mengangkat Anda sebagai pemimpin, dan Jenderal Militer menghormati Raja Chu. Tetapi hari ini, tampaknya berbeda ketika saya keluar dari celah itu. Para jenderal masih menghormati Raja Chu, tetapi Wen Chen, saya tampaknya tidak mendengarkan Anda. Sang Lang, guru nasional, berkata sambil tersenyum, saya malu karena saya malu dengan kultivasi Kaisar Xiao dan Raja Pedang. Tetapi kota tua masih ingin mempertahankan dirinya sendiri. Saya ingin tahu apakah Tuan Pedang akan mengabulkannya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kemarilah dan dengarkan. Sang Lang, guru negara, berkata, sejak zaman dahulu, cara yang berbeda tidak pernah bersekongkol satu sama lain. Meskipun Menteri Tua berselisih dengan Raja Chu, kali ini seperti Raja Chu, Menteri Tua adalah orang yang bertanggung jawab atas perang, sedangkan Yu Wenchen adalah orang yang menganjurkan perdamaian. Oleh karena itu, Menteri Tua berbeda dari mereka, dan tentu saja dia tidak bisa bersama. Mata Lin Bai berkedip dan berkata sambil tersenyum, oh. Sang Lang, aku ingat kamu bukan seorang prajurit. Bagaimana kamu bisa bertarung kali ini? Bukankah Wen Chen seharusnya menjadi tuan dan menteri? Apakah kamu ingin melihat dunia dalam kekacauan? Apakah kamu tidak ingin melihat dunia terkenal? Sang Lang, ini bukan pikiran menjadi guru negara. Guru negara Sang Lang segera berlutut dan berkata dengan tulus, Tuan Pedang, aku berbeda dari Yang Cheng. Aku keluar dari Timur Lima Punggungan dengan Yang Mulia Xiao Di. Aku tahu betapa sulitnya bagi kerajaan Shenwu untuk sampai pada hari ini. Sekarang wilayah kerajaan Shenwu adalah diperoleh oleh para prajurit dan jenderal negara Shenwu yang melemparkan kepala mereka dan memercikkan darah. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa jika kita memberikannya kepada orang lain, kita akan memberikannya kepada orang lain? Kapan tidak ada asap serigala di dunia? Di mana di dunia ini yang tidak mencari nafkah? Ada begitu banyak prajurit dan prajurit di kerajaan Shenwu yang tewas di medan perang, dan begitu banyak keluarga telah kehilangan putra-putra tercinta mereka. Apakah orang-orang ini hidup atau mati diabaikan? Jika kita berdamai sekarang, bagaimana kita bisa menghargai para prajurit yang telah gugur demi kerajaan Shenwu? Oleh karena itu, Menteri Lama berusaha sekuat tenaga untuk berperang, dan bahkan ketika dia menjadi seorang prajurit, dia tidak berdamai. Kata-kata guru nasional Sang Lang nyaring dan kuat. Aula emas itu sunyi, dan tampaknya tidak ada seorang pun yang maju untuk membantah guru nasional itu. Setelah mendengar ini, Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, bangun, jangan berlutut. Guru nasional Sang Lang, bangkit dan kembali ke tempat duduknya. Pada saat ini, Lin Bai perlahan membuka tugu peringatan di tangannya. Setelah melirik sekilas, dia melihat Yang Cheng di aula emas dan berkata sambil tersenyum, siapa kamu? Yang Cheng menjawab dengan tergesa-gesa, Yang Cheng, dokter senior Akademi Kekaisaran, silakan temui Tuan Pedang. Lin Bai menggulung tugu peringatan dan menamparnya di telapak tangannya, hanya seorang dokter senior di Akademi Sejarah Kekaisaran. Engkau berani memfitnah Raja Chu, Raja Shenwu dan Guo Chao, di Istana Emas ini. Mendengar perkataan Lin Bai, para jenderal merasa lega. Aku dapat mendengarnya. Tampaknya Raja Pedang akan menjadi pemimpin Sungai Chu. Lao Zhang, apakah kau mendengarnya? Penguasa pedang akan mengadu demi Raja Chu. Itu wajar. Persahabatan antara Raja Pedang dan penguasa Chu bukan hanya cinta Pao Ze. Apakah kau sudah melupakannya? Namun, ketika Raja merasa pedang masih menantunya dan Raja Chu masih menantu, mereka berani pergi ke alun-alun Feng Yue untuk melambaikan tangan. Tentu saja, penguasa pedang tidak dapat mengerti bahwa seseorang memfitnah Raja Chu. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Raja Chu tidak menyukai balai pengadilan yang penuh dengan tipu daya. Dulu, ada beberapa kata-kata buruk di balai pengadilan. Raja Chu tidak ingin bertengkar lagi dengan mereka, tetapi penguasa pedang berbeda. Penguasa pedang selalu bertindak tegas dan kejam, dan tidak ada pasir di matanya. Jika para menteri ini marah kepada penguasa pedang hari ini, mereka akan menderita. Sekelompok jenderal kembali ke posisi semula dan menatap sekelompok pegawai negeri itu sambil tersenyum. Yang Cheng tertegun dan dengan cepat menjelaskan, penguasa pedang telah dianiaya. Kapan saya memfitnah Raja Chu? Lin Bai berkata, jika Anda mengatakan bahwa Raja Chu memimpin pasukannya ke Istana Emas, maka Anda dapat melihat lebih dekat para prajurit di Aula Emas. Mereka adalah kubu Dewa Pedang Shenwu. Chu Jiangliu tidak memiliki kemampuan hebat untuk memobilisasi kubu Dewa Pedang Shenwu. Bahkan jika Chu Jiangliu ingin memberontak, dia harus mengirim Jenderal Chu. Anda berkata, apakah saya benar? Wajah Yang Cheng memucat, dan dia buru-buru menjelaskan, saya seorang pegawai negeri. Saya tidak mengerti lembaga militer.
Saya tidak dapat mengenali kam pedang Senwu. Saya sedang terburu-buru untuk sementara waktu, jadi. Lin Bai segera menyela, karena Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengerti lembaga militer, artinya, Anda mengakui bahwa tidak ada bukti, dan kemudian gigi putih mulut kosong pada pemakzulan Kaisar Xiao terhadap Raja Chu, yang bukan fitnah. Bagaimana Anda bisa memakzulkan Senwu sesuka hati? Menteri dirugikan, Yang Mulia Xiao, Menteri Yang Mulia dirugikan. Begitu Yang Cheng melihat bahwa Lin Bai tidak dapat mengatakan apa-apa tentang hal itu, dia dengan cepat berkata kepada Kaisar Xiao sambil menangis, bahkan jika saya salah, saya tidak mengenali pedang Senwu dan Shenying, dan secara keliru menggugat Raja Chu, tetapi saya juga setia. Mohon pencerahannya, Yang Mulia. Sekalipun mereka bukan Raja Chu, mereka yang mengerahkan pasukan ke Istana Emas pasti berhati jahat, dan ada dugaan konspirasi. Silakan periksa dengan cermat. Lin Bai mencibir, akulah yang memerintahkan pedang Senwu untuk memasuki Istana Emas. Yusi Yang Cheng, maksudmu apakah raja ini memiliki hati yang berkomplot? Mendengar ini, mata Yang Cheng membelalak ketakutan, seperti tersambar petir dan berkeringat. Pertama, kamu menuduh Raja Chu secara salah, dan kemudian menunjuk raja ini. Dalam satu tarikan napas, kamu bahkan menggugat dua pangeran kelas super dari negara Senwu, Yusi Yang Cheng. Kekuasaan resmimu terlalu besar, atau kamu akan menjadi kaisar negara Senwu. Lin Bai menatap Yang Cheng dengan senyum cerah di bibirnya, tetapi senyum itu membuat hati Yang Cheng dingin.